Di tengah pusaran kengerian dan kekacauan, saat Harun menggeliat dalam azab yang nyata di depan mata, Samira berdiri mematung. Teriakan pengakuan dosa ayahnya masih bergema di telinganya, menenggelamkan lantunan doa yang suci. Ia merasakan ribuan pasang mata tertuju padanya, bukan lagi tatapan kasihan yang samar, melainkan keterkejutan, rasa jijik, dan bahkan ketakutan samar saat memandang korban dari kejahatan yang tak terbayangkan. Tubuhnya gemetar tak terkendali, namun kakinya seolah terpaku pada lantai marmer yang dingin. Tepat pada saat itu, sebuah tangan lembut dan hangat menyentuh bahunya dengan perlahan. Samira tersentak, secara refleks meringkuk, sebuah reaksi yang telah tertanam dalam di alam bawah sadarnya setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan. Namun, tangan itu tidak kasar. Ia mendongak, bertemu dengan mata yang lembut, penuh simpati dari seorang wanita parubaya, wajahnya yang ramah dibingkai oleh kerudung putih. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya, tatapan matanya tegas namun tak bisa menyembunyikan rasa iba. "Nak," wanita itu berkata lembut, suaranya rendah dan menenangkan seperti sebuah lagu pengantar tidur. "Ikutlah dengan kami. Tempat ini tidak lagi aman untukmu." Pria itu, mungkin suaminya, hanya mengangguk dalam diam, membentuk perisai tak kasat mata, melindungi Samira dari tatapan menghakimi dan penasaran kerumunan yang mulai berbisik-bisik. Samira tidak berkata apa-apa, bibirnya terkatup rapat, tapi ia tidak lagi melawan. Ada sesuatu dalam tatapan mata dan suara wanita itu yang membuatnya merasakan secercah kepercayaan yang rapuh, sesuatu yang ia kira telah hilang selamanya. Mereka memapa Samira, yang kini hampir tak bertenaga, menjauh dari kerumunan yang semakin padat di sekitar Harun yang kini hanyalah wujud mengerikan, pelajaran hidup tentang penghakiman. Mereka membawanya ke sudut yang lebih tenang di area luas Masjidil Haram, di mana kebisingan telah mereda, hanya menyisakan bisikan doa dari kejauhan. Wanita itu, yang bernama Fatimah, dengan lembut membantu Samira duduk di tangga batu yang sejuk. Ia mengeluarkan botol kecil berisi air zam-zam, menawarkannya dengan penuh perhatian. Tangan Samira masih gemetar saat menerima botol itu. Ia minum seteguk kecil, aliran air suci yang murni itu seolah sedikit menenangkan rasa perih di tenggorokan dan jiwanya. "Siapa namamu, Nak?" Fatimah bertanya lembut, tanpa paksaan. Samira ragu-ragu. Namanya seolah terkait dengan aib, dengan ayahnya yang berdosa itu. Namun kemudian, seolah didorong oleh kekuatan tak terlihat, ia berbisik, suaranya serak dan lemah, hampir tak terdengar. Samira." Itu adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia mengucapkan namanya sendiri di depan orang asing tanpa rasa takut atau paksaan. Fatimah mengangguk, matanya memancarkan pemahaman. "Samira, nama yang indah. Kau sudah terlalu banyak menderita. Sekarang kau aman. Kami akan membantumu." Pria itu, bernama Idris, suami Fatimah, baru angkat bicara, suaranya mantap dan dapat dipercaya. "Kami sedang menunaikan ibadah haji bersama rombongan dari kota Madinah. Kau bisa tinggal bersama kami sampai kau menemukan arah. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi." Samira memandang mereka berdua, orang asing yang baru saja mengulurkan tangan menolongnya di tengah mimpi buruk paling mengerikan. Kebaikan yang tak terduga ini membuat hatinya yang telah lama membatu sedikit bergetar. Air mata kembali mulai mengalir di pipinya, tapi kali ini, bukan hanya air mata kesakitan dan ketakutan, melainkan juga sedikit rasa syukur dan secercah harapan yang samar, meskipun masih sangat rapuh dan lemah. Kebebasan yang tiba-tiba ini terasa menakutkan. Tak ada lagi Harun, tak ada lagi kendali yang menyimpang, tak ada lagi perintah bisu. Tapi bersamaan dengan itu adalah kekosongan yang luas, masa depan yang tak pasti. Ia tidak tahu harus kemana, harus berbuat apa. Kenangan akan dosa dan kehinaan masih ada di sana, seperti luka yang takkan pernah sembuh. Fatimah seolah bisa membaca kebingungan di mata Samira. Ia tidak bertanya lebih jauh tentang masa lalunya yang menyakitkan. Sebaliknya, ia dengan lembut menggenggam tangan Samira yang dingin. "Sekarang, beristirahatlah sejenak, Samira. Biarkan kesucian tempat ini dan rahmat Allah menenangkanmu. Semua akan baik-baik saja. Jalan di depan mungkin masih panjang, tapi kau tidak akan sendirian." Di bawah kubah agung Masjidil Haram, di tengah gema lantunan doa dan kehadiran suci Ka'bah, sebuah babak baru, meskipun penuh tantangan dan kepedihan, mulai terbuka untuk Samira. Fajar kehidupan yang berbeda, kehidupan yang tidak lagi terbelenggu oleh dosa orang lain, mulai merekah, meski masih sangat rapuh, di tanah suci.